I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulia Salsabila dengan nomor NIM 2207414041 dari kelas Gizi 22B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas 6 topik, yang mana 3 topik pertama yaitu mengenai materi UTS dan 3 topik lainnya itu mengenai materi UAS. Untuk 3 topik mengenai UTS yaitu yang pertama ada metabolisme vitamin A untuk penglihatan, yang kedua vitamin K untuk kesehatan tulang, yang ketiga penyerapan vitamin C. Dan untuk materi UAS yaitu yang pertama ada absorpsi selenium, yang kedua metabolisme natrium, kalium, dan juga klorida, dan yang ketiga itu ada interaksi obat dan juga makanan. Untuk pembahasan pertama mengenai materi UTS yaitu kita akan membahas tentang metabolisme vitamin A untuk penglihatan. Di sini memiliki 9 aksi, yang mana yang pertama yaitu retinol disekresi oleh hati dalam bentuk kompleks retinol RBV. Yang kedua, retinol ditransportkan ke retina melalui sirkulasi darah, kemudian bergerak ke sel epithelia pigmen retina. Yang ketiga, retinol diesterifikasi membentuk retinil ester yang dapat disimpan. Yang keempat, ketika dibutuhkan, retinal ester akan terhidrolisasi dan terisomerisasi membentuk 11 cis retinol yang kemudian dioksidasi membentuk 11 cis retinal. Yang kelima, 11 cis retinal dapat bergerak ke sel batang atau rod cell dan kemudian berikatan dengan protein opsin untuk membentuk pigmen visual rhodopsin atau biasa disebut dengan visual purple. Yang keenam, adanya cahaya mengkatalisis isomesiasasi 11 cis retinal menjadi altrans retinal sehingga meningkatkan pelepasan. Yang ketujuh, isomesirasi membentuk menghasilkan serangkaian reaksi sehingga memicu sinyal elektrik saraf optik. Yang kedelapan, impuls saraf mata dilanjutkan ke otak di mana akan diinterpretasikan sebagai penglihatan. Dan yang kesembilan, ketika dilepaskan, altrans retinal diubah menjadi altrans retinol yang dapat disalurkan melalui matriks interfotoseptor ke sel epithelia retinal untuk menyempurnakan siklus penglihatan. Selanjutnya yaitu materi UTS yang kedua mengenai vitamin K untuk kesehatan tulang. Di sini vitamin K itu memegang peranan vital dalam mencegah osteoporosis dan menjaga kepadatan mineral tulang. Tulang kita mencapai kekuatan dan kepadatan itu maksimal ketika usia 20-30 tahun. Setelah itu pembentukan tulang mulai menyusut dan kepadatan tulang pun mulai berkurang. Selanjutnya materi pembahasan mengenai UTS yang terakhir itu mengenai penyerapan vitamin C. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama itu terjadi pada usus halus di genum dan juga ileum. Asam ascorbat tergantung pada Na+, sodium dependent active transport. Dehydroascorbat tidak tergantung Na+, itu sodium independent transporter. Dan yang kedua ada mengenai tingkat penyerapannya, yaitu sampai kadar 100 mg atau 100% pada 1250 mg atau 50%. Selanjutnya yaitu mengenai materi UAS dengan pembahasan pertama yaitu mengenai absorpsi selenium. Di sini ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama absorpsi selenium umumnya terjadi di duodenum dan juga sekum. Yang kedua, umumnya absorpsi terjadi secara transport aktif melalui pompa sodium. Yang ketiga, selenite diabsorpsi melalui difusi sederhana. Yang keempat, selenate diabsorpsi melalui kontransport sodium selenate dan juga selenate. Yang kelima, selenomenia asid diabsorpsi dengan mekanisme yang sama seperti asam amino penyusun dan transporter peptida. Dan yang keenam, selenomenionin diabsorpsi dengan mekanisme yang sama seperti metionin, yaitu melalui sistem transport neutron amino asid Na+. Selanjutnya untuk materi kedua mengenai UAS itu ada metabolisme natrium, kalium, dan juga klorida. Yang pertama, metabolisme natrium. Natrium diabsorpsi usus halus secara aktif atau membutuhkan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium ini akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh
kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Yang kedua, metabolisme kalium. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus, yaitu 90% kalium dalam diet diabsorpsi melalui difusi pasif. Kalium diekskresi melalui urin, fases, keringat, dan juga cairan lambung. Taraf kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuan penyaring, mengabsorpsi kembali, dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubuh ginjal. Dan yang terakhir ada metabolisme klorida. Klorida hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klorida mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihadapi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Selanjutnya, untuk materi UAS yang terakhir yaitu interaksi obat dan juga makanan. Sini itu ada 5 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai interaksi obat dan juga zat gizi. Ini hasil dari interaksi antara suatu obat dengan suatu zat gizi yang tidak akan terjadi tanpa satu sama lain. Yang kedua, interaksi obat dengan makanan. Istilah umumnya termasuk interaksi obat dan zat gizi dan pengaruh obat terhadap status gizi. Yang ketiga, interaksi obat dan makanan. Ini ada 3 pembahasan juga. Yang pertama, meningkatkan efek obat atau meningkatkan resiko toksitas. Yang kedua, menurunkan efek obat menjadi tidak efektif. Yang ketiga, mempengaruhi intake makanan, yaitu menurunkan nafsu makan, menyebabkan mual, meningkatkan nafsu makan, atau meningkatkan berat badan. Yang keempat, obat dapat mempengaruhi absorpsi, metabolisme, dan ekskresi zat gizi. Sebaliknya, zat gizi dan komponen makanan cair lainnya dapat mempengaruhi absorpsi, metabolisme, dan ekskresi obat. Dan yang terakhir yaitu beberapa interaksi antara komponen diet dan obat dapat berakibat toksik. Sekian materi UTS dan UAS yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.